Hey, what's up, Fusik Nation? Di episode Anti Dukun Series pada episode kali ini ya, kita akan ngebahas tentang studi kasus real nyata dari kalian sendiri ya. Ini judulnya adalah dari lihat iklan sampai bisa order. Nah, ini dapatnya dari mana? Real case study-nya ini. Jadi beberapa waktu yang lalu kalian itu sempat komen ya, engage dengan Instagram Fusik ya. Pada saat itu aku nanyain ke kalian, pernahkah kalian beli suatu produk dari iklan? Ya, kalau pernah, apa produknya dan apa alasannya kamu beli? Nah, ini menjadi menarik karena apa? Kita adalah sama-sama seorang marketer, oke? Yang mempromosikan suatu produk. Tapi, ya kan? Walaupun kita seorang marketer, ternyata kita juga tetap beli barang, ya, dari suatu iklan. Nah, ini kan menjadi unik banget ya. Ya, karena kita kan juga sama-sama manusia ya. Manusia pasti suka beli sesuatu, tapi nggak suka dijualin. Nah, di sini ada banyak banget komentar dari kalian ya, berdasarkan pengalaman masing-masing kalian. Nah, dari setiap komen dan setiap pengalaman ini mau aku breda lebih jauh lagi ya, aku bagikan dalam bentuk coret-coretan sehingga nanti bisa kalian terapkan ya untuk strategi ngiklan kalian. Oke ya. Oleh karena itu simaklah video ini sampai akhir ya. Nanti karena apa? Bisa kalian gunakan untuk strategi ngiklan. Biar ngiklannya tuh nggak kayak dukun. Oke? Simak sampai akhir. Anti Dukun Series yang sedang kamu tonton ini adalah Anti Dukun Series yang versi gratis. Tentunya ada versi premium sekarang. Nah, itu bedanya apa dengan yang gratis? Di gratis ini tentu kalian harus bayar dengan iklan ya. Kalau di versi premium ada beberapa materi premium yang nggak bakal aku share di YouTube. Karena apa? Karena memang premium dan dikhususkan untuk teman-teman yang mau ngulik abis-abisan ya. Tapi bukan cuma sekedar ngulik dashboard. Seperti kemarin aku barusan update materi tentang cara mendatangkan customer ampas ataupun berkelas. Nah, ini supaya apa? Supaya teman-teman tuh paham, customerku ampas tuh karena apa? Terus cara mendatangkan customer berkelas bisa cek di website tuh kayak gimana. Nah, itu ada di updatean terbaru. Dan tentunya juga ada materi-materi lain seperti framework iklan anti dukun itu seperti apa ya, yang rapi, nanti datanya rapi dan kalian nanti bisa memutuskan ya aset mana dan ad mana yang itu profitable. Lalu tentunya juga ada framework retargeting yang anti dukun tentunya ya, karena di luar sana banyak sekali yang sesat. Nah, ini aku berikan ke kalian yang versi yang anti dukun. Oke. Lalu juga ada caranya ya, research ya konten iklan sehingga nanti bisa menjadi konten iklan. Nah, itu juga ada di Anti Dukun Series yang versi premium. Tentunya masih juga banyak yang lain ya. Kalau tak share di sini malah kebanyakan ya. Kalau memang kalian itu butuh ya itu semua, silakan kalian check out aja di link di bawah ini ya. Dan aku infokan ketika video ini dibuat masih ada slot untuk 100 orang mendapatkan harga spesial. Oke, nanti setelah 100 slot itu habis ya nanti harganya akan naik lagi dan seterusnya akan naik terus dan terus. Kalau memang butuh ya dan memang mau ngulik, silakan aja kalian cek itu di link di bawah ini. Oke, itu aja pengumumannya. Sekarang kita balik lagi ke video. Seperti tadi di awal ya, ini adalah postingan Instagramnya. Oke, seperti yang kalian lihat di sini. Dan kalau kita lihat di sini ya, aku bacakan lagi aja ya. Pernahkah kalian beli suatu produk dari iklan? Oke. Kalau pernah, apa produknya dan apa alasannya kamu beli? Dan ternyata di sini ada beberapa orang yang komen, dan apakah ini termasuk kamu? Ya, aku nggak tahu ya. Oke, kita langsung aja ya, kita bahas dari yang pertama. Nah, yang pertama ini dari Dwiko Gazi ya. Pernah di Moroskai. Alurnya waktu itu dia tampil iklan karena barangnya oke, akhirnya saya follow. Setelah sekian lama baru beli. Nah, ini ya buat teman-teman yang itu asal ngiklan aja ya, barangnya nggak jelas, kontennya kalian nggak jelas, bahkan fans page-nya dan Instagramnya pun nggak pernah diurusin. Nah, ternyata dari insight yang kita dapatkan dari Dwiko Gazi ini, ternyata Instagram ya atau fans page ataupun akun sosial media itu sangat memberikan peran penting dalam proses iklan. Karena nyatanya ya, dia yang awalnya cuma lihat dari iklan dan ternyata dia suka tampilan dari brand tersebut, lalu dia
belum memutuskan membeli, ya kan? Nah, selagi dia mengumpulkan niatan untuk beli tersebut, dia ngefollow Instagramnya si Morosky ini. Nah, ini Instagramnya kayak gimana? Ini lebih baik kita cekidot aja ya. Oke, kalau kita lihat Morosky atau di sini ternyata namanya Moro in the Sky ya. Ini adalah kalau kita lihat ya, aku tadi sempat lihat ya. Ini adalah brand dengan tema kayak industrial gitu ya. Kalau salah mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Dan di sini aku tadi juga sempat lihat memang ada beberapa produk yang aku suka. Ya intinya di sini adalah dia menampilkan tampilan yang clean ya kan, show off produknya. Nah, nanti berarti orang-orang yang beli produknya ini ya caranya akan dia pakai produknya ini akan seperti ini. Ya. Nah, beda cerita kalau kamu cuma sekedar ngiklan ya kan, fanspage-nya aja nggak jelas ya, kemungkinan besar ya tidak akan terjadi proses seperti tadi. Nah, dari insight ini berarti apa? Ya, teman-teman berarti harus bikin brand ya, karena iklan asal-asalan aja makin hari itu makin susah ya. Karena apa? Ya aku aja ya, orang sekarang lebih trust dengan kalau kita beli dari suatu brand ya. Silakan ya teman-teman bikin brand, dan harap diingat bikin brand itu tidak melulu harus mengeluarkan duit yang besar ya. Mulai dari kamu sendiri pun itu bisa menjadi brand ya. Itu karena dengan brand kamu bisa meningkatkan trust. Tadi ya, kalau teman-teman nanti punya brand lalu Instagramnya digarap, nah nanti ternyata kan mereka akan follow. Nah, dengan kita tahu bahwa ada calon customer yang nge-follow Instagram kita, nah oleh karena itu sebaiknya feed-nya lalu story-nya ataupun apapun itu di Instagram kita itu dimainkan ya. Kita ajak mereka engage ya, entah bikin kuis-kuis ya, tanya jawab dengan mereka ya. Intinya kita ingin hadir di mereka seolah-olah kita itu adalah sosok manusia ya. Karena zaman sekarang orang itu mengkonsumsi konten dulu baru mereka beli. Oke ya, itu insight pertama dari Dwiko Gesia. Thank you bro. Lalu yang kedua ada dari Asad Maulana _ID. Beli buku mas. Awalnya tes respon CS-nya doang. Jadi beli deh akhirnya. Ini orang khilaf ini. Lucu ini. Ya, jadi ini dia awalnya kepo ya, ngepoin suatu iklan dan tes responnya CS-nya, ternyata dia beli. Nah, berarti di sini juga bisa kalian terapkan insight-nya, yaitu kalau teman-teman itu closing yang menggunakan chat ya, chat WhatsApp gitu, berarti keramahan CS-nya lalu keresponsifan ya. Bener nggak ya? Nah, itu harap diperhatikan karena itu semua juga ternyata ya bisa meningkatkan conversion. Oke, lanjut. Yang selanjutnya itu dari M. Frozak ya. Brodo, karena emang lagi pengen beli sepatu dan pas lagi diskon. Ya, ini komenku apa ya? Oh, kalau nggak ada branding Brodo mungkin nggak pengen ya. Nah, jadi ini kalau M. Frozak ini dia dapat iklannya si Brodo karena memang ngepas kepengen beli sepatu dan ngepas juga lagi ada diskon. Jadi memang seseorang atau buyer itu ya kepengen beli sesuatu karena ya ada dorongan dulu ya. Kalau nggak ada dorongan ya kita cuman asal ngasih diskon, kalau memang dari sononya, dari customernya itu tidak ada dorongan kuat mau beli ya itu akan susah. Nah, beda cerita kalau kasusnya seperti si M. Frozak ini, dia memang sudah kepengen beli sepatu ya dan ngepas juga stylenya Brodo mirip seperti M. Frozak. Nah, mungkin teman-teman yang belum ngerti brand Brodo seperti apa, tak liatin ya. Nah, oke. Ini adalah brand Brodo, seingat aku dia dari daerah Jawa Barat ya. Nah, ini dia brand sepatu ya, anak lokal Indonesia. Nah, ini adalah sepatu-sepatunya. Oke. Ada berbagai macam produk, coba kita lihat produknya. Nah, ini ada yang juga modelnya tinggi seperti ini, ada juga yang modelnya tinggi setengah gini tapi dia kanvas ya. Ada yang modelnya 300-an gitu ya. Dan intinya dia kepengen tampil yang clean ya. Lalu kita coba lihat Instagramnya, guys. Nah, ini kita bisa lihat ya, dan Instagramnya dia followernya juga memang udah banyak sekali ya. Ini brand sudah cukup lama. Bahkan dulu aku juga pernah mau beli sepatu Brodo, tapi ya beruntungnya aku nggak jadi ngeluarin duit karena nggak ada ukuran yang cocok pada saat itu ya. Dan kita lihat ya, tampilannya clean gitu kan. Nah, seperti inilah ya. Bahkan dia sempat ada fotonya Omobi juga ini. Ya. Dan lagi-lagi ya,
kalian itu beli dari iklan karena ada brandnya. Nah, bayangin tuh, kalau nggak punya brand gimana, ya kan? Wassalam kamu. Oke, kita lanjut yuk. Lalu ya, selanjutnya dari masak reels ya. Livehub bagus banget iklannya, tapi ini nggak jelas apakah dia beli dari Livehub atau enggak gitu ya. Terus dia komen lanjutannya, CEO-nya langsung turun bikin kontennya ya. Memang jadi Livehub ini konten iklannya tuh kreatif ya menurut aku ya setidaknya. Jadi dia itu sangat engage banget ya. Dia itu kayak langsung ngomong di depan kamera gitu ya. Nah itu silakan teman-teman ulik aja ini brand Livehub. Coba kita lihat juga Instagramnya ya Livehub. Dan dia tagline-nya adalah Your Daily Wear gitu ya. Nah ini seperti ini ya. Dia memang kepengen melihatkan bahwa kamu tuh bisa tampil simple, mewah, tapi dengan harga yang tidak menguras kocek dompetmu ya. Dan ini seingat aku dia harganya di angka 100-an sampai 200-an. Coba kita lihat di websitenya Livehub ya. Livehub apa Livehub ya? Livehub ya sebenarnya. Jadi dia harganya di harga 140-an ya kan. Coba ada yang hampir di harga 200 ya, tapi terlihat simple dan ya ada kesan mewahnya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut dari Mbak Tua Gaya ya. Oke, nice name. Dan blank, udah ngincar lama beli celananya, iklan lewat terus keinget ya udah beli. Oke, berarti iklan nggak cukup sekali lewat doang ya, hehehe. Terus dia juga jawab, iklan dan blank totalitas mas, sampai buka aplikasi game aja muncul. Bisa dibilang tiap buka IG scroll pasti ada iklan dan blank. Udah cek brandingnya kelas Wahid, yakin deh itu juga mempengaruhi iklan. Oke, nah kalau dari sini ya, dan blank itu kalau coba kita lihat dulu ya, brandnya kayak gimana dan blank itu. Oke, dan blank ini kalau kita lihat ya, wow, followernya aja udah di angka 797k ya, dan kalau kita lihat tampilannya clean banget ya. Pasti nih mbaknya suka dengan tampilan-tampilan clean seperti ini ya. Oke, ya tampilannya oke, kece badai. Oke, sekarang kita coba lihat websitenya ya, harganya mau di harga berapa dia. Oke, ya benar, dia ingin dia brandnya itu visualnya dia ingin mengkomunikasikan ya, kalau kamu pakai produk kita dan blank itu kamu adalah orang yang hidupnya tuh clean tapi mewah ya ini kan. Jadi semakin clean itu ternyata semakin mewah guys. Nah itu coba kalian ulik gitu ya, itu insight baru buat kalian ya. Oke, bahkan kaos kayak gini aja harganya 200.000 ya. Oke, keren biasanya juga keren ya. Oke, lagi-lagi ya, kalian beli karena brandnya. Oke. Nah, terus tadi nih dari mbaknya dia juga bilang dia dihantui iklan ya. Jadi kalau sampai buka aplikasi pun tuh dihantui iklan, itu berarti brand ini menggunakan Google Ads juga ya. Kalau nggak salah namanya itu Google Display kalau nggak salah ya, karena aku belum menggunakan itu ya. Intinya retargeting itu penting ya. Jadi sekali nanti kalian iklan, terus nanti kemudian kalau di Facebook Ads itu kalian bikin campaign lagi ya, yang mana campaign tersebut tuh khusus ngurusin retargeting ya. Entah nanti diberikan diskon untuk pertama kali beli ya, entah diingetin ya mereka yang sudah check out untuk segera beli, intinya dihantui ya. Dan itu nanti konten iklannya tidak sama persis seperti kalian prospecting ya. Konten iklannya khusus retargeting ya, harap diingat itu. Tapi ya si Mbak Tua Gaya ini ya, ini memang sejak dulu dia sudah ngincer untuk mau beli celananya. Berarti kan memang dia sudah tergila-gila dengan penampilan yang ditawarkan oleh si Dan Blank ini ya. Nah itu ya, aku juga sudah sering bahas ya, kalau fashion itu cuman ada dua ya, produk yang kece ya, sama branding yang memikat. Nah kalau fashion nggak ada itu semua, susah ya, palingan cuma nanti perang harga. Oke lanjut ya, dari Rusyadi Kirana ya, kopi gajah karena lihat iklannya terus-terusan, baca komen katanya enak dan gratis mug ya. Ya udah deh cus beli, baru pertama kali beli karena lihat iklan di IG, walau sering iklan juga. Oh iya, berarti dia juga ngiklan. Nah itu tuh berarti bisa bikin makin kepo, plus penawaran yang cantik. Nah ini nih ya, mungkin teman-teman ya misal seperti ini ya, jualan kopi ataupun minuman yang diseduh kayak bubuk gitu. Nah mungkin teman-teman juga bisa ya
memikirkan untuk apa? Bikin penawaran spesial, yaitu dikasih bundling ya, mungkin dikasih gelas, dikasih mug gitu ya. Intinya ada penawaran spesial, tapi yang tentunya yang masuk akal ya. Kadang tuh penawarannya kayak nggak masuk akal gitu ya. Nah ini karena minuman ya dikasih mug. Nah misal seperti itu. Oke, lanjut selanjutnya dari Kamal Firdaus, ini orang legend, ini adalah klien aku ya. Nah, dia bilangnya belum pernah kalau dari iklan bagus selama itu bukan produk yang brandingnya udah papan atas. Pasti cari di toko kuning atau hijau, akhirnya nemu yang lebih murah. Tapi kalau branded hampir, tapi baru cita-cita dan barangnya pun belum ada di Indo. Fashion sih dia elegan, terus juga harga hoodie-nya 2,5 juta bocoran aja nih dari Paris gitu. Nah, terus itu komen apa ya? Ternyata dirimu sebagai advertiser juga kepengen barang nggak masuk akal juga ya gitu. Oh gimana? Ya memang branding itu perlu kalau emang mau serius ya. Emang bikin orang kelepek-kelepek kalau produk aja udah istimewir, ditambah konten yang aduhai. Wah, kuim emang bikin ngiler sih, wah kakak. Pemahaman dashboard penting, tapi bagi yang pada udah paham jenengi wong dodol iki ya iklannya kudu apik dan tokone kudu apik. Maksudnya itu cara menampilkannya ya, tokonya, websitenya, iklannya itu juga harus bagus, apalagi kalau produknya dibilang premium. Nah ini ya salah satu materi yang ada di Antidukun Premium ya. Intinya kalau teman-teman itu ingin berjualan produk premium ya, itu tampilannya juga wajib premium. Nah itu lucu banget ya, aku bahkan harus bilang sangat-sangat tolol kalau kalian itu ngiklan klaimnya premium, berkelas, tapi konten iklannya ya kan, terus websitenya itu yang warna-warni nggak jelas, itu nggak masuk akal sama sekali ya. Dan ya dengan embel-embel, ada embel-embelnya Paris kayak gitu, itu bisa meningkatkan value-nya ya. Jadi insight-nya dari sini ya, kalau teman-teman mau ngiklan produk premium, tampilkanlah dengan premium. Oke, lanjut dari Rofi Ridwanda. Pernah visual retargeting ganggu? Ya udah beli aja. Wah, ini lucu nih. Ya ini ada komen lanjutannya dari aku, ini apa ini? Nah, retargeting berarti penting ya. BTW visual juga bagus brandingnya. Oke, coba kita lihat dulu ya brand visual seperti apa. Ini brand tas, ingat aku. Oke ya, dia followernya banyak tapi engagementnya nggak terlalu oke ya guys ya. Dan memang mirip-mirip seperti tadi ya, dia brandnya ini memang ingin menampilkan kesan yang clean kayak gitu ya. Produknya sebenarnya simple-simple aja ini ya. Coba kita lihat websitenya ya guys ya. Oke, dia websitenya cuma ada versi mobile ya. Kalau kita lihat ya, dia produknya bahkan sangat-sangat terjangkau seperti ini ya, di angka 75 sampai 99.000. Dan BTW dulu aku juga pernah ada klien yang hampir menjual barang mirip seperti ini, dan itu memang bagus ya hasil iklannya ya. Intinya profit gitu. Oke. Ya, berarti insight yang kita dapatkan dari sini ya, iklan aja cuman di level prospecting itu ternyata tidak cukup ya, karena memang mungkin kita baru pertama kali lihat, terus kita ngerasa nggak butuh sih, tapi sebenarnya kepengen ya. Tapi setelah kita melakukan retargeting ya dengan konten iklan yang berbeda, mungkin diingatkan, dikasih diskon pertama kali, nah itu baru membangkitkan rasa ingin beli tadi ya. Jadi ya buat teman-teman yang sudah menjalankan iklan, mungkin sudah di angka setengah bulan atau 1 bulan, coba bikin campaign baru ya, yang itu khusus untuk bikin retargeting. Dan ingat ya, konten iklannya khusus retargeting, bukan iklan yang sama ditargetkan ke audiens yang sama, itu goblok. Oke, lanjut dari Carlos Daniel. Baju, lumayan nge-search baju jumbo di marketplace, agak bingung cari yang meyakinkan. Dengan sendirinya muncul baju jumbo, lumayan banyak yang brandingnya bagus. Jadi beli deh, iklan nggak berasa mengganggu kalau memang butuh. Oke, nah ini juga ada insight menarik dari Mas Carlos ini, dan ini juga sesuai dengan apa yang aku amati ya. Jadi kalau kalian itu sedang riset sesuatu, bahasanya kok riset ya. Kalau teman-teman sedang nyari suatu produk ya, entah di marketplace, website ataupun di Instagram. Nah, teman-teman itu nanti akan dapat iklan yang mirip seperti itu. Nah, itulah algoritmanya Instagram maupun Facebook. Nah, dari situ berarti kita memahami bahwa sebenarnya interest itu ya cuma sekedar seperti itu gitu ya.
penting tapi nggak penting-penting banget ya. Oleh karena itu ya, brandingnya, penampilannya, iklannya, tampilan produknya, tampilan websitenya, itulah yang seharusnya menjadi main concern kalian ya. Interest pun kan bisa nginterest yang ngasal aja tetap bisa bagus. Kalau memang produknya itu bagus, brandingnya bagus, penawarannya bagus. Nah, seperti ini ya. Ya, jadi dia jadi si Mas Carlos ini dia cari baju jumbo ya kan, mungkin kayak aku ya badannya dia, terus dapat iklan ya, karena dia juga lihat karena brandingnya bagus-bagus, akhirnya dia beli dan dia tidak merasa terganggu ya. Itu ya. Nah, mungkin beda cerita kalau yang nawarin itu iklannya yang iklan-iklan warna-warni nggak jelas kayak gitu ya, mungkin dia akan nge-skip ya karena brandingnya nggak bagus. Nah, itu ya guys ya, itulah insight dari postingan kita yang ada di Instagram. Kenapa kita? Ya karena yang jawab juga kalian juga ya. Nah, dari semua komen tadi ya, itu sebenarnya dapat disimpulkan ya, ternyata branding itu sangat-sangat penting ya. Lucunya dari sekian banyak klien Fusik pun ya, yang mikirin branding itu bisa dihitung jari. Ya, dan mereka yang punya branding itu ya, aku bocorin ke kalian, itu memang mereka itu long term ya, jangka panjang. Dan kemarin ada klien aku yang konsultasi sudah bayar 2 kali ya, berarti dia sudah ikut 2 kali konsultasi ya. Dulu dia di bulan Juni ya, terus kemarin dia ikut di bulan Januari ini sampai berakhir di Februari. Nah, dia itu sudah ngiklan kurang lebih sekitar 1 tahun lah gitu. Ya, lalu dia mengalami penurunan, terus dia konsultasi kan, terus aku berikan berbagai macam insight baru lah gitu. Intinya dia bukan kepengen ya, intinya ada masalah di konten iklannya, dia belum bisa menyampaikan dengan bagus gitu. Nah, tapi yang menjadi lebih penting di sini adalah walaupun dia itu berjualan produknya solusi ya, dan tentunya produk solusi yang dia tawarkan itu tidak menyalahi peraturan Facebook. Oke, itu ya. Dan karena dia punya brand, tampilannya rapi, bersih, dan iklannya nggak nyebelin, ya, page dia, account dia sampai hari ini pun masih sama dan selamat. Nah, itu ya, buat teman-teman yang suka mikir, kok account aku nggak pernah bisa survive dan sebagainya. Nah, biasanya itu iklan kamu nyebelin. Ya, karena kalau teman-teman itu suka scroll di Facebook maupun di Instagram, aku kurang tahu di Instagram ada atau enggak, itu kalian bisa ngelaporin iklan yang nyebelin. Nah, itu harap dijadikan catatannya. Iklan kamu nyebelin, produk kamu nyebelin, fake claim ya, wes itu wassalam ya. Oke, itu aja ya dari Fusik untuk anti dukun pada episode kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah engage di Instagram memberikan insight ini ya. Semoga nanti lain waktu aku bikin kayak gini lagi dan bisa kita bahas lagi. Oke, gitu aja dari Fusik. May we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.